Ini saya suaranya pakai ini ya, karena kita peralatan masih terbatas. Mic-nya masih belum datang ya? Ngomong-ngomong aku mau bilang aja kecemplung gitu. Cuman lumayan lah hari ini, walaupun kamera belum ada, kita pakai iPhone lah. Jadi Tanda keren saya, Tik. mungkin Nggak boleh nyebutkan brand. Oh, nggak apa-apa iPhone nggak mah. Ayo, nggak apa-apa. Moga-moga sedikit lebih jernih. Siap. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa nih. Adan. Dan Kita tunggu dari jam berapa kan? kita tunggu dari jam 12. Enggak ada kan tadi mah bilang Kan janjinya jam 2. Ah, datangnya jam 3. Oh iya sih, memang molor sejam sih kalau Sekarang jam berapa sekarang? Sekarang jam 4. jam 4 ya kita Lumayan lah, masih enak ya udaranya. Sekarang kita masih di rumah Firdaus. Di rumah kita tercinta, dan kita belum ada talent baru. Cuman rencananya sama ibu ini kita mau bikin channel baru. Jadi nggak nih? Ya ayo dong. Kita panggilnya apa nih? Teteh, Mama, kalau saya pikir Mama. Bunda. Bebas lah. Kalau anak-anak manggil bunda, teman anak-anak manggil bunda. Ya asal jangan mami ya, nanti saya seperti mami-mami yang itu teh lagi kan. Untuk backgroundnya, kenapa kita mau ngobrol hari ini sama Teh Lavi aja lah, Teh Lavi ya. Ya, satu kan kita memang mau ada kerjasama sama Teh Lavi, kita mau bikin channel baru, kemungkinan dunia kuliner ya, Teh, dunia kuliner. Jago gitu Teh kulinernya. Sebenarnya gini, bukan jago banget mah enggak, cuma karena kita hobi makan ya. Betul. Kita hobi makan, terus jadi kita seneng makan, nyobain makanan di mana, sama akhirnya jadi mau nggak mau masak gitu, nyobain. Ya udah itu aja sih, jadi ya. Berarti otodidak ya. Otodidak sih. Tapi emang nyokap itu memang keluarganya jago sih Jago makan. jago mas. Tapi Dutch food. Dutch food Belanda. Belanda. Emang ada hubungan apa sama Belanda? Kakek saya penjajah. Kakak saya pejuang loh. Berarti kita berperang ya sebenarnya. Kita berperang. Kakek saya dulu penjajah. Nggak, opa itu Belanda dulu ke Indonesia, terus ketemu sama oma yang asli Belandanya Sunda. Belanda asli. Belanda asli. Oh. Tapi nggak ada muka bule-bulenya tuh. Gua usah gitu. Gua satu-satunya yang paling nggak ada Indo-Indonya di keluarga. Oh gitu. Aduh, saya anak Majalaya, Garut. Tapi jauh pisan ya, blasteran Belanda Majalaya. Ya, jadi kalau opa Belanda, ini dari mama ya. Kalau oma itu orang Subang, gitu. Terus Kalijati. Terus kalau bapak Sunda, Jawa, gitu. Nah ini saya penampakan ayah saya almarhum. Opahnya itu dulu Belanda yang VOC, tentara Dia polisi Belanda. Belanda. Jadi terus Terus begitu ke Indonesia. omahnya itu tawanan perang. anak ya. aja. Adinya wahnya juga. Kamu kebanyakan baca. Geisha kalau zaman-zaman kalau orang Jepang berarti neneknya geisha. Kurang ajar ya. Kurang ajar. Enggak, karena emang opa kan dulu dinasnya di Kalijati itu ada pangkalan udara di sana kan. Oma tinggal di sana, asli sana gitu. Jadi mungkin ya Penduduk setempat lah. terus udah gitu mungkin biasa kan ada Ngerenyet. langsung gitu Cinlok lah cinta ya, lokasi. cinta Akhirnya lokasi. opa sama oma nikah, keluarlah nih orang tua kami gitu, ibu saya dan adik kakaknya. Saya mah nggak ada Tapi Belanda-Belandanya itu dulu memang. ngomong-ngomong soal keluarga. Di video kita yang pertama ada yang komplain. Apa cenah? Anaknya Kang Deli. Kenapa cenah? Nggak disalam-salamin aja. Oh ya ampun. Itu Oh, mau siapa sih disalamin? namanya? Si Nufa Hamokan. Nufa sama Okan. Halo Nufa sama Okan. Oh, kan. Terus background kita kebenaran kita kemarin kita nih kenal bertiga ini kenal lewat event. Kita ada reuni akbar. Saya alumni SMP BPI tahun 99. Balik deh kadinya. Tahunnya ya. Balik deh kadinya. Ya udah Kalau umum kayaknya ya. Telavi SMP BPI PPI 89. 89. Kang Deli
SMP 48. 93. Kalau nggak ngaku BPI lagi sekarang. Enggak, sekarang udah enggak. Gue SMP 48. Soal BPI itu emang apa ya, kita ngobrol dikit soal BPI lah. BPI itu aneh. Saya kan sebelum ke Bandung tuh Bekasi. Bekasi itu ini bumi, ini matahari. Di sana Bekasi. Ya, jauh di bulan Bekasi mah. Itu nggak ada di peta loh. Nggak rambok orang Bekasi. Oh, iya. Nggak rambok orang Bekasi. Apa dulu saya di Bekasi, kelas 1 SMP pindah ke Bandung. Terus kan orang tua nggak tahu lah, yang kita kan biasa di Katolik sekolahnya kalau di Bekasi. Nanya ke saudara-saudara di sini, SMP swasta yang paling bagus mana? Nggak tahu kenapa semua pada jawab BPI. Gitu. Nah, tapi setelah saya alamin, Ada bagus-bagus ya. Oh jangan gitu dong. Nanti kita bukan dong. enggak, kita kan apa adanya aja. Maksudnya saat itu nggak tahu kenapa pokoknya saya datang ke Bandung itu anak baik-baik. Terus? Nyampe BPI Dah. baik. Saya sebandel-bandelnya saya paling inilah stensil. Ini ero belum. Saya kira lo zaman kita. Zaman Zaman kita. Di atasnya emang ada lagi selain itu. Iya emang itu udah lama banget sebenarnya Ero itu. Enggak, Jadi kalau kamu Ero kan keluar kalau saya lihat itu cuma cerita doang. Nah, kalau stensil? kalau Stensil itu bedanya apa? gambar doang. Oh, Bedanya itu gambar ya. Gambar. Tapi pantesan sempat terakhir agak kekinian tahun 2000 berapa saya coba pengen apa? menggabungkan antara stensil Bukan dan Ero. menggabungkan, pengen reuni. Itu kan yang apa ya? Perjaka saya hilang gara-gara itu kan. Jadi saya pengen reuni nih sama si Ero kan. Ketika PLN biasa. PLN Asia Afrika. Nyari sekarang ada gabungan. Jadi dari tiap lembar tuh ada bonus gambar. Nah, iya pertama gitu cerita dulu. Cerita ada guru gambar, ada cerita, bonus gambar. Ini yang mungkin yang maksud. Kalau zaman dulu, zaman kita bet cerita semua kan? cerita semua dan tulisan. kita hobi baca ya sebenarnya hobi baca ya. Tulisannya tuh benar-benar tulisan yang anonoh lah ya. Gue biar bahasanya lebih ini ya. Takut ada yang roaming. Jadi Oh, iya. Annie Arrow itu dulu itu novel dewasa lah. Novel dewasa. Novel dewasa. Bukan dewasa lagi sih sebenarnya itu XXX. Wah, jadi ceritanya tentang yang begitu-begitu. Nah, cuman zaman Teteh sama Akang ini novelnya itu dalamnya itu tulisan semua, cerita semua. Zaman saya mulai muncul gambar. Kesini lagi gambar doang. Oh gitu ya. Nah balik lagi ke BPI. Kan sebandel-bandel saya paling cuma stensil doang dulu. Masuk BPI, ternyata saya nemu yang lain-lain kalau di BPI itu. Tapi kayaknya bukan hanya di BPI mungkin ya. Mungkin pada saat itu memang zamannya Kayaknya aja. eranya mungkin ya. Iya. Apalagi tahun 99. Pokoknya waktu saya SMP itu, saya inget banget waktu itu Slang di Bandung lagi rame banget ngeluarin album 5 dimensi. Oh iya, itu lagi Dan- zaman-zamannya parah-parah banget tuh tahun 99 Nah terus tuh. mungkin anak muda saat itu ya 98. ngenerjemahin album itu 5 dimensi itu maksudnya Segala mabok- macam. 5 macam. Ada yang A, B, C, D, F gitu ya. Jadi pokoknya Mabora 5 dimensi gitu ya. Nah kayak gitu. Kok jadi kangen ya? Itu kangen apa ya? Kangen sama kayak tadi nyari stensil. Misalnya nih zamannya Telavi, zaman Kang Deli saat itu apa sih di sekolah itu? Kalau zaman dulu, nih kita ngomong SMP apa SMA nih? SMP aja karena Oh yang kalau SMP gue masih hijau. Oh gitu. SMA biar kita satu dimensi. Nah, Saya kalau- SMA BPI juga kan? Dia bukan. Kita biar satu dimensi. Jadi kalau SMA ini satu alumni lah ya. Satu alumni. Nah, beda tahun aja Beda ya. tahun. Ah. Jadi kalau zamannya Lavi SMA itu lagi musimnya sama sih sebenarnya marijuana, obat lah ya, boti-boti. Terus kalau Obat, nah. Ngeboat. ngaboat, terus udah Dados. gitu. Dados. Dados sama terus paling itu ke toko Taurus. Ya, mau jauh nyari Taurusnya. Iya kan? Taurus, warung WI. Warung internasional. Warung internasional. Itulah paling sama Dago 34 belum Dago minuman, 34, gitu kan. Terus belum sih, nah pas waktu udah lulus SMA baru tuh ada musim yang PT.
Terus Berarti eranya sebenarnya sama. Era 92 itu. Iya, era PT itu zaman saya teh, 93-an. zaman saya 94, sorry, 94 95. Nah, Oh gitu ya. Pokoknya gue inget, pokoknya pas udah kuliah tuh, mulai itu masuk PT kan. Wah udah mulai nggak bagus lah gitu, maboknya tuh yang kayaknya serem aja gitu. Ntar dulu, kan. rewind dulu. SMP enggak? SMP hijau dah gue. Ngerokok aja lah ya. Iya deh. Nah, masuk SMA BPI, itu gimana pertama kali kenal sama kayak gitu-gituan? Sebenarnya bukan di BPI kenalnya, rata-rata bukan di dalam sekolah. Jadi memang itu pergaulan dari luar aja gitu loh. Tahu kan, udah banyak rame lah ini itu. Malah kalau bangsa kayak marijuana itu tahu dari awal ya. Itu ada saudara. Itu yang pertama kali, terus memperkenalkan lah ya. Terus kalau yang boti-boti memang udah banyak lah dari zaman dulu kayaknya udah terkenal banget. Gue udah sering banget denger nama-namanya tuh. Nah, barulah mulai mencari-cari gitu kan, iseng-iseng nyari-nyari, nyobain gitu kan. Sebenarnya apa ya? Gue nggak ngerti manfaatnya apa ya sebenarnya. Pertama Kalau nyobain sekarang juga apa sih? ya, kalau Saya sekarang. penasaran pertama nyobain itu, yang pertama kali dicobain apa sama Telavi? Malu saya. Itu kan masa lalu. Masa lalu. Itu Tapi yang pasti, gue tahu ya pasti ya, Cimeng mah pasti awal yang nggak tahu kalau cowok rata-rata Cimeng. pertama awal sih diperawaninnya sama Cimeng biasanya. Kalau Ini cewek, enggak. kalau cewek juga seberapa hiji juga ya. Kan yang dibangun dia. Yang dibangun dia mah juga lupa. enggak sih kalau gue nyobain pertama kali. Tapi kita bukan bahas drugs ya, maksudnya Bukan. pengalaman Pengalaman. Nah, cuman Jadi ini waktu pertama kali itu obat sih. Obat ya, Ya, tadi ya? Dibego aja gitu karena kita nggak tahu ya. Terus informasi yang kita dapat kan kalau sekarang kan canggih banget tuh, kita mau browsing apa aja kita bisa dapat gitu. Kalau ini kan cobain deh, cobain deh. Nggak ada dong. Nggak ada lah Tapi zaman dulu kalau lihat cewek-cewek angkatan saya, anu dari ijo terus jadi nyoba-nyoba tuh biasanya karena ngelihat ada sosok nu gaul pakai kayak gitu, jadi ya kalau nggak pakai teh kampungan lah, masih mun kasar ngomong. Kalau gue karena kepo aja, penasaran Aja ya bawaannya ya. Nyobain. berarti nyari sendiri. Setelah dengar rame kan, dengar obrolan orang-orang, cobain lah gitu. Akhirnya nyobain lah gitu kan. Beli dikasih. Dikasih. Wih, mantap. Tapi setelah itu dikasih biasanya jadi influencer. Abis itu, yang lain ya. abis itu terus udah gitu kan gue dikasih nih. Abis itu gue jahilin temen-temen akhirnya. Karena gue udah tahu kan rasanya kan, jual makan gitu kan. Jadi ada ibaratnya gini. Di kelas tuh yang orang-orang pada yang nggak pernah make kayak gitu, dikasih gitu, terus pas di kelas guru nerangin, dia yang ada nih temen langsung ngangkat tangan gitu, mau jawab gitu, nggak tahu kan bego gitu ya. Terus ada yang tiduran apa segala macam, pokoknya kejadiannya aneh-aneh gitu. Gue seneng aja denger ceritanya. Jahil sih sebenarnya, gue jahilin. Gue jahilin. Kebayang sih sekali. Itu obat ya? Obat. Apa tuh obatnya? Ada BK. BK zaman tinggi kan. Enggak tahu Ribet saya. banget bukan? Nggak, Itu mah sampah sebenarnya. Sebenarnya cara ngetesnya, cara ngetes BK asli diperlukan lamun itu pakai jeans dikidukeun. Digosokeun mun lamun beak berarti eta palsu. Lamun dikidukeun teh Kalau misalnya cuma seret gitu ngebeset doang masih utuh, Masih berarti utuh, itu asli. Nah, gue nggak tahu juga itu bener apa enggak ya, cuman ya gitu lah ya. Ya, Itu kan gua waktu jahilin kecil tuh. kan taunya BK tuh hitungannya pil stick loh. anjing, pil anjing. Iya, gue bilang juga sampah. Iya, sampah, Makanya gue BK isengin tuh. aja. Orang gue juga Bukan pil untuk anjing kan? mana gue tahu. Oh, enggak tahu Tapi juga. ternyata kalau misalkan lihat terakhir ternyata campuran obat-obat apa gitu ya. ngerti. Obat naon campurkeun hijikeun. Bego ya. Dah biar ya. Bego loh. Itu gue nggak ngerti. Ya Bang bawaannya kita kan gitu ya. Ngacain ya. Nah, itu pertama kali. Nah setelah itu nggak lama sih. Setelah itu gue jahilin. Nah setelah gue tahu yang lain yaitu Nipam, Iya. Dum. Nih pam. Dum mungkin kesini-sini kalau Dum dia dari zaman dulu juga ya. Nipam, Dum. Itu ada mereknya Rohip. ya? Ada mereknya memang, kalau itu memang khusus kayak buat obat Kalau penenang sih. penenang sih lebih ke. Rohip. Nah, ya gitu yang paling rohib. Itu, Rohib. jadi itulah sebenarnya ya akhirnya terus ya mulailah. Jadi gue kadang-kadang iseng aja gitu, ada orang yang nyari juga, oh ini ada tuh temen gue jualan gitu, kadang-kadang suka gitu doang. Itu dulu nggak ngeri ya?
boro-boro mikir juga kagak. Apa polisi atau hukum dulu belum begitu. Gimana ya? Cuman saat itu ya? semenjak zaman PT ya, semenjak zaman PT baru mulai iya, udah benar. mulai ada sweeping ke sekolahan. Kalau zaman dulu sebenarnya dulu pernah ada juga tes urin. BPI Udah mulai ada tuh di sekolahan. Di BPI? Oh, sekolahan-sekolahan. SMA nih ya, Nah. sempat nih itu udah mulai tes urin. Cuma gua nggak tahu ya, kayaknya BPI aman deh. mana? soalnya waktu saya masih SMP di BPI, saya tuh beli kayak gitu-gituan tuh di sekolah teh. Dan bukan BPI aja, banyak Ya, hampir sekolah. semua. Jadi Anak-anak SMA aja yang jualan. Jadi pintarnya gini, zaman dulu sih tahu gue nih, BD-BD gedenya tuh dia misalnya ngambil sekolahan Iya. A, ya kan? Terus si basisnya lah gitu, lu misalnya, lu jualin deh gitu kan, terus dia tiba-tiba ke sekolahan B gitu kan, lu jualin deh. Jadi masing-masing ada BD-BD-nya. Ya kalau misalkan zaman Boat, zaman Cimeng masih mending lah, kita nggak ada ketergantungannya nggak begitu Nggak ada. kuat. Cuman pas zaman PT, zaman Nah itu gua Ubas memang Kayak Tel Aviv udah nggak ada. nggak, deh. kalau gue PT enggak. Nah, dulu, jangan lompat Apa? dulu. Tadi Oh, obat. Oke, obat. Cimeng. Berarti kedua langsung stepnya Cimeng. Cimeng. Kumaha tuh. Sama juga awalnya gitu dalam SMA. Iyalah SMA lah. Soalnya penasaran nih, ini kayaknya ditekan sama satu model lagi asik nih gitu. sebelah dimensi berarti. Kalau itu enggak, kalau itu dipakai buat ketawa-ketawaan tuh. Tapi kan Seru. awal-awal belum tahu kan. Enggak, udah tahu. Oh, udah tahu. Efeknya begini gitu kan. Terus dia gitu ngelihat saudara yang make gitu, kayaknya dia bisa sampai ngakak tuh, sampai wah gitu kan. Ya gue kepo dong, akhirnya nyobain gitu. Terus emang bener sih, ya maksudnya bego sih. Udah habis itu lapar. Iya lah. Namun itu pakai teh manis. Teh manis kan. Teh manis, biar nggak drop. Biar nggak drop. Nggak ngerti gue. Itu mulut ke mulut itu. Itu mulut ke sampai mulut, ya. sampai apa generasi saya juga gitu. Iya, itu. Nah, habis Cimeng ya. Nah, itu juga pernah tuh gue ngejailin juga tuh. Jadi, Cimeng. gue tuh emang orang blow on deh kalau misalnya teman-teman pada lihat nih, pada dengerin nih. Itu semua pasti mereka tuh, oh gitu kan. Karena banyak banget korban gue. Jadi nanti Influencer kalau kan bener kan? kalau videonya udah online, ada temen yang dulu ngelihat berarti mengaminkan lah ya. Ya, Kalau di komen ya, kalau di komen. Jadi ada, kita pernah nih gini. Nih, Tadi mau minta maaf nih, mau minta maaf. biarin aja, biarin aja, salah sendiri. Udah enak juga gitu. Udah enak yoga. Beruntung mereka gue ajarin, jadi nggak bego ya kan? Betul. Terus udah gitu pernah nih suatu hari nih kumpul nih. Jadi Masih SMA ya? SMA. Udah kelas 3 kalau nggak salah itu. Oh lagi mentok-mentoknya lah. Udah pada ngelin gitu, terus Cim kan. Ada akuarium nih. Nah dulu ngumpul kayak gimana tiba-tiba ngelinting segala macem. Ngumpul di rumah. Ngumpul di rumah kalau zaman dulu, iya, zaman dulu memang nongkrong nggak Di pernah rumah kita orang. di kafe-kafe nggak ada kafe, kita nongkrong tuh di rumah jadi Di rumah ada basisnya ada basisnya gitu kan. rata-rata yang orang tuanya kerja ya teh ya. Jadi rumahnya free. Terus udah gitu ada akuarium kan, ada makanan ikan, pelet tuh yang belet tuh, ya kan. Terus udah gitu kan udah pada blow on gitu, habis ngecim gitu. Lapar gitu kan. Gua iseng, gua ambil tuh makanan ikan. Kacang. Dirawut ya naon maksudnya dicomot, dimakan sama dia. By the way ini anaknya sambil ngeliat soalnya. Biarin aja. Mereka udah yang astagfirullahaladzim katanya enggak, tapi itu dulu. Itu dulu Terus udah gitu buat pembelajaran lah. Pembelajaran, dicomot tuh sama mereka. Dimakan ikunya. Ah, kacang teh kieu rasana gitu. Baru dia lawan dia Ayam, gua ngakak aja ya, terakhir udah pada nyawa tetan naon, nggak ada lauk, goblok. peletan baru Ya dulu ada aja bagaimana bisa begitu ya Bang Jail. Tapi emang itu ya itulah lucu loh. Sebenarnya kalau ya buat lucu-lucuan aja sih kalau itu dulu. Cuman mah. kan nggak tahu ya kalau di angkatan Tel Aviv sama Kang Deli, di angkatan saya ada, maksudnya di komunitas di teman-teman gitu kan pakai bareng-bareng lucu-lucuan. Tapi tiba-tiba ada yang sendirian terus. Nah itu yang memang Kan? kita juga masih ada yang kayak gitu. Sampai Ada. apa? Nah, Tel Aviv ini terus atau gimana? Sebenarnya Dari kalau bentar, dari penampilan lu bisa lihat dong. nah, kalau itu tuh jadi gini, mungkin karena emang kepo, pengen tahu ya.
Jadi nyobain ini itulah gitu ya. Cuman habis itu karena bisa ngerem dan maksudnya bukan buat apa-apa sih gitu, Iya. hanya buat seru-seruan aja. Jadi ya udah hanya sebatas gitu. Nggak yang terus menjiwai berarti- sampai edan banget gitu, enggak sih gitu. Berarti eranya Sabu sama Putau itu pas kuliah. Putau zaman kuliah, Sabu itu gua denger setelah adanya ekstasi masuk ke Indonesia tuh, zamannya Inex ya. Nah, Tinggal kitanya lamun di diskotik teh. Moi. iya kayak gitu. Jika lauknya kayak gitu ya. Habis itu depan speaker gini aja kan. Kacau ya. Tapi- Gua nggak pernah Tapi itu tapi itu yang pasti di di diskotik minumannya nggak laku. Yang laku aja aqua, air mineral. banyaknya Banyaknya kan? sama orange juice. Kalau gue cepet nendangnya minumnya Long Island. Anjir. Segelas tapi lama gitu. Cuma kan dulu kan emang ada klub yang apa tuh segmennya khusus untuk bocil, iya kan? Dulu kan ada kan? Enggak ah. Enggak Nah ada. maksudnya anak-anak sekolahan berani ke situ gitu lah. Oh ada Di lagi. BPI, BIP ada dulu kan? Fire ya? Ah, BIP Fire. Fire, BIP. Zaman gua tuh pokoknya. Polo ya kalau nggak salah. Enggak, jadi Be- gini. Fire terus udah gitu ada SE. SE. katanya. Nah, pertama kali gue dibawa ke SE tuh malah sama nyokap bokap gue. Ah, Jadi kan nyokap bokap gue nih gaul juga lah pada masanya ya kan. Dia punya teman-teman juga, teman-temannya tuh anak Bandung yang gaul lah gitu. Nah, kumpul lah mereka di SE. Gue tuh masih SMP, kelas 3 SMP. Dibawa berhubung sama nyokap bokap aman dong ya Iya. kan, masuk ke dalam. Zaman dulu juga nggak ada pemeriksaan. Masuk aja gue tuh ngeliatin gitu. Oh ini ya namanya diskotik gitu kan, masih modelnya kayak lampu bulat. cuman kayaknya gitu. beda ya eranya ya. Beda. Ya beda. Gua tahun 89 berarti itu. Ya kan tahun 89 gua ke SE pertama kali. Masih ada slow dance Nah kayak gitu. iya beda eranya. Jadi nah dari situ gua mulai tahu namanya diskotik. Seru aja gitu. Jadi dari situ seneng kayak denger lagu. Kalau siangnya baru ada diskotik juga yang pakai Oh, kursi enggak. roda, NASA. NASA. sama lipstick. Nah, itu SMP kelas 2 kelas 3 tuh. NASA lipstick. NASA kalau NASA Berarti tuh gua SD eta mah teh. Orang SD, orang kan NASA teh SD. kalau NASA itu di yang sekarang hotel Golden apa tuh? Golden Tulip bukan Yang Golden. jadi LE, jadi ya LE. kan? Dia di Alkateri lah, Nah itu. Alkateri. Kalau si lipstick yang di Palaguna. Palaguna. Nah, kalau lipstick tuh kayaknya cenderung banyak. Kalau zaman sekarang disebutnya ani-ani lah ya. Gitu. Nah kalau itu lipstick banyaknya kayak gitu, karena gelap banget. Kalau di NASA mah RS, rada RS mah rada rosket mah enggak. banyak komunitas lah ya, anak-anak kecil yang pada sosok bikin geng apa. Terus zaman-zaman yang ngeceng-ngeceng ya lucu lah pokoknya. Nggak, tapi seru. itu kan sama orang tua pertama-tama. Itu Terus ke kalau SE. SE. kalau yang udah mulai sendiri sama Kalau mulai teman-teman. sendiri itu kuliah. Kuliah. Bandel gue ngabur-ngaburan. Nah. Bilangnya tidur ya kan. Padahal gue kabur ke SE. Bandel banget gue. Cuma seneng aja gitu kan. Wah, pulang. Tapi kalau Oh, saya zaman ada- kalau saya mah Sunday nangkring ya. afternoon. Ya. Ada Sunday afternoon. Jadi di SE tuh di Sunday SE, hari Minggu sore-sore. Jam 3 sampai jam 2 kalau nggak salah, sampai jam 7-an gitu, sampai jam 6 gitu. Tuh, ya itulah anak-anak kecil seumuran gue saat itu rame-ramenya Sunday afternoon. Gitu. Dan cerita-cerita waktu di muda mempengaruhi juga lah ya ke kehidupan selanjutnya teteh atau Enggak juga sih. enggak juga? Enggak. Kalau Kan kita kan selain kita mau bikin konten di sini kan salah satu kan kita mau bikin channel juga sama Telavi yang channel kuliner itu supaya orang juga mulai kenalan nih sama Telavi nih dari channelnya kita gitu kan. Nah tadi masa mudanya wah ternyata hingar-bingar Ngebrong banget. banget. Ngobrol banget parah. Tapi beres kuliah. Alhamdulillah enggak. Enggak. Bukan. Bapak kuliah di mana deh? Di STBA. Sekolah tetap bodoh amat. Jam 11. Sekolah tetap bodoh amat. Jadi waktu itu kan kakak meninggal. Kakak yang kedua tuh meninggal. Pas waktu gua masih kuliah di tahun 93 tuh. Terus udah tuh kayak gimana ya, agak-agak Drop lah ya, aja drop gitu ya. kita gitu kan. Terus nah dari situ udah mulai nggak benar, terus nyokap balik ke Jakarta, gue ikut ke Jakarta. Oh sempat ke Jakarta dulu Nah dari tahun 94 itu udah pindah ke Jakarta sampai
Sampai kemarin tahun lalu gue kembali ke Bandung mencari aktivitas di Bandung dan akhirnya sekarang Berarti banyak stay. Untung pindah kota, coba kalau pindah agama teh. Ya, alhamdulillah. Jangan, enggak segoblok itu kan. Jangan lah, yang maksud gua. Ya alhamdulillah lah, iman gua masih dapat lah. berarti waktu Krismon segala macam di sana ya? Udah punya anak gua. Kan lagi rame-ramenya tuh. Saya pindah ke Bandung gara-gara Krismon. kerusuhan kan. Oh, rame tuh kejadian tuh kita rumah kan di Bintaro. Jadi rumah gue di sektor 2. Nah, di dekat situ tuh kira-kira 300 meter tuh ada toko ya, market lah gitu. Itu habis dibakar, dijarah. Terus di daerah situ banyak kok yang di Cipulir, terus udah gitu. Banyak deh pokoknya daerah sana banyak banget. Terus gimana dari anak gaul Bandung pindah ke Jakarta? Jakarta gaul juga. Bedanya di anak gaul Bandung dengan anak gaul Jakarta naon sih? Nggak gini, waktu gue pindah ke Jakarta. Tapi dulu belum ada Jaksel lah ya, kasarnya ya. Jakselnya naon? Jakarta. Kalau maksudnya kan sekarang tuh kan anak gaul Jaksel tuh. Oh udah, itu mah dari zaman Kipling. Dari dulu ya. Anak Jaksel, anak Jakpus, udah itu tuh udah ada mereka Dari jadi kayak ada ngegeng-ngegeng geng-gengan ya? gitu. Kalau gue udah pindah ke Jakarta itu kan terus akhirnya lebih sering ke Dugem ya, maksudnya kayak mulai zamannya Kan komunitas baru nih, teman-teman baru. Nah, itu karena mantan laki gue anak Dugem kali ya saat itu, jadi bener-bener gue sering ke Dugem tuh, dibawalah ke lingkungan baru itu, baru anak Dugem Jakarta itu. Ya udah paling Dugem aja sih sampai akhirnya gue memutuskan menikah, gue punya anak, gue stop apapun, even rokok pun juga gue berhenti. Oh pernah berhenti saat itu. Berhenti. Maksudnya kalau kayak drugs gitu nggak lanjut ya? Nah apa? Oh berarti ketemu suami ketemu suami itu mantan suami ya. Oh ya mantan suami. Mantan suami itu di Bandung sih. Di Bandung di Polo, di SE apa di mana? Tapi memang dari dulu juga memang orang Jakarta sering datang ke Bandung buat dugem band. Iya benar. Jadi memang kayak sekarang mah kan banyak yang sini kuliner, tapi kalau anak-anak mudanya ke sini dugem bareng. Jadi maksudnya sebelum pindah ke Jakarta emang udah kenal. Udah kenal. Terus pindah ke Jakarta lebih sering lagi ketemu dan main bareng. Oke. Dan disitulah tumbuh Benih-benih. percik-percik. Anjir, Percikan inilah gitulah. Langsung nunduk gitu. Ya paling dalam masalahnya menguak luka lama. Menguak nafir. Ya, cuman kan ya kita udah minta izin duluan kan sama Telavi mau ngobrol yang umum sama mau ngobrol yang mendalam-mendalam. Tujuannya bukan untuk apa sih ngorek-ngorek. Siapa tahu dari pengalaman Telavi ini bisa jadi pembelajaran buat yang lain lah kayak gitu. Iya. Nah jadi dulu ketemu ya untuk informasi berarti sekarang udah mantan suami itu ya. Udah pisah. Nah kalau boleh saya penasaran teh, apakah gara-gara ketemunya di dunia itu atau emang kepribadiannya aja nggak cocok? Ke-1 memang udah nggak cocok, terus udah kedua itu memang karena terlalu sering cekcok ya, sering ribut, sering cekcok gitu, sampai akhirnya itu berdampak lah gitu ya buat psikologis anak-anak juga gitu. Jadi bukan gara-gara anak malam sama anak malam ketemu. Ya sebenarnya kan satu visi ya kalau misalkan dilihat itu sebenarnya kita hobi sih ya. Hobi ya, Jadi beda. Jadi nggak mempengaruhi ya sebenarnya. Jadi kita kayak ke dugem apa tuh kayak wasting time kita aja gitu loh. Jadi bukan yang apa bener-bener yang kita anak dugem, anak malam. Takutnya kan ada drugs, pasangan yang sekarang nih suaminya emang ketemu anak malam, terus istrinya anak malam, wah berarti kita bakal cerai ke depannya. Enggak juga kan, nggak kayak gitu. Balik lagi kan personal masing-masing lah ya. Iya, jadi sebenarnya itu nggak mempengaruhi, malah kadang juga gue sama mantan suami gue itu datang ke dugem malah jadi kayak lebih seru-seruan aja gitu, lucu-lucuan gitu loh. Oh jadi waktu udah menikah pun main ke klub itu Wasting time doang buat lagi ada kerjaan lagi apa. Ayo, Boring ya, gitu, terus ketemu sama teman-teman gitu kan, komunitas siapalah gitu, ya masing-masing punya teman lah ya, komunitas. Soalnya saya nggak ngerti dunia gitu. dugem nightclub, saya nggak ngerti loh. Saya main ke tempat dugem sekalinya, terus saya diem di apa tuh di meja, waiter ngedatengin saya,
nonton wayang nih, anjing kan. Lagi lo ngapain? Ngapain, Diem aja. ya? Lo ngapain lo mau ke tempat ini, tidur dia? ini terakhir kayak Fem dulu kan, Fem dulu kayak gitu kan. Fem jadi pesan minum di atas. Ternyata nggak banyak yang pesen. Jadi cuma datang nonton wayang kayak jika mana bet. Jadi pas dihanap, pas ngantri dihanap di lift guys, mau pesan apa? Tanya duluan. Temen Ditanya duluan. Nah, memang dulu banyak orang ya memang baheula memang ya memang kadang nggak hayang nongkrong unggul tuh bukan duit. Kayak kegayaan nongkrong gitu. Kesel kan bosnya lagi. Ya emang Ya, lagi minum, ngerokok, lagi pengen nikmatin gitu. Emang teman-teman saya pada ngedance lah. Saya aja lagi duduk gitu kan. Ini waiter datang hitam putih gitu kan, nonton wayang nih, anjing. Kan jadi bete kan. Lagian salah sendiri kenapa Kalau nggak ini ya kan. Lagian Iya, salah juga ya. salah sendiri nggak ngapa-ngapain. Waiternya nggak ada salah. Pakai minum kayak gitu dia diem aja lagi di meja. Apa ngesot kayak Nah, gitu. ngapain nih godain cewek kayak jadi fuckboy ya. Fuckboy. Selanjutnya ya. Selanjutnya next. Lanjut. Next chapter ya. Jadi ya kayak gitu, sering kedugem tuh. Dia ikut andil ya. Iya, rame lah. Iya, kebetulan ada maskot di sini ya. Si Owang. Jadi zaman ya kayak gitu kita kedugem tuh emang benar-benar buat kumpul sama tim, komunitas, buat apalah kayak gitu kan. Ya terus ya seseruan aja sih sebenarnya gitu, bukan yang kewajiban harus kedugem, enggak. Orang umum kan, wah kalau udah kedugem mah anak bandel, orang bandel pasti mabok, pasti narkoba gitu. Enggak juga kayak gitu Enggak sebenarnya. juga, ada juga yang Ya kalau minum mah wajar lah, namanya juga tempatnya gitu kan. Dan kalaupun kita minum di dugem ya itu memang tempatnya Betul. gitu kan. Nah sekarang kalau tiba-tiba lu minum di sekolahan itu ya nggak benar. Cuman tapi kan pernah kita kan. tapi kan Kita gitu. enggak kan? Enggak juga. Enggak Enggak lah juga. kita mah. Kemarin di reuni Akbar Enggak ya. Enggak. aku aja strong juga ya. Enggak tahu. Jadi Bu, kan karma mah pasti berlaku. Jadi Iya. jadi pasti teh lagi capek-capeknya pengen minum. Ah, Minta minum, tolong minum, dikasih lah dari botol aqua. Nih, lagu lu anjing lain aqua. Tapi ngakong dulu nih. Gua gini. Ya apaan sih? Apaan sih? Tapi tunggu ini. Kan Nah sebelah kiri gua satpam kan. Satpam ngeliatin ya gini kan. Gua langsung, gua nggak tahu nih orang punya dia. Padahal lumayan. ya. Aduh. Terus balik lagi tadi ketemu sama suami, nikah di sana, punya anak, bahtera rumah tangga. Alhamdulillah. Ya. Berapa tahun berarti sempat? 19. Wih, lama teh Alhamdulillah. nikahnya. Pertanyaan yang inilah, yang basi, nggak sayang tuh. Iya. Sekarang kalau misalnya mau ditanya ya, Iya. ada nggak orang yang ingin pernikahannya hancur? Pasti nggak Pasti akan nggak ada. ada. Ya kan? 19 tahun tuh ya sebelum tahun sebenarnya lama. sebenarnya kalau misalkan masih bisa ngobrol meren teh. Eh. Maksudnya bisa ngobrol teh. Maksudnya ketika lain maksudnya ketika ada masalah kan ketika kadang lihat udah lama, udah 19 tahun meren nya geus nyaah geus naon. Masih bisa muncak orang Sunda mah badami meren teh naon sih masalahna Nggak, gitu. sebenarnya gini, kalau badami itu ya maksudnya musyawarah menghasilkan Mufakat betul. Nah, Mufakat sebenarnya udah mufakat bisa. udah sebenarnya dijalanin gitu. Cuman Oh, memang udah jadi memang ada beberapa kali sempat gitu kan guntreng lah kalau bahasa Sunda namanya. Kalau bahasa Indonesianya mah ribut gede lah gitu. Sampai akhirnya ada ya kekerasan verbal, kekerasan fisik pun apa Maksudnya ada kekerasan gitu. fisik kayak gimana? Eh, KDRT. fight ada. Oh, bukan KDRT berarti memang pertarungan. Dan udah nggak pisan masalahnya. Jadi KDRT dua arah ini nih. KDRT dua arah. Iya, KDRT dua. Berarti baheula masalahnya. Awalnya searah, Ah. defense. Oh, tetehnya Ya, defense. jadi akhirnya gitulah gitu, pakepuk gitu. Jadi inget zaman baheula aja. Jadi inget zaman SMA baheula aja. Ya gitulah pokoknya. Kok matanya ngeliat ke anak? Itu anak saya mendelik-delik. Nggak apa sih sebenarnya ini kan pembelajaran ya. Iya, Maksudnya, enggak hanya Telavi aja kan yang Semua. ngalamin hal maksudnya banyak rumah tangga malah yang lebih berarti- parah KDRT-nya Ya, berarti bener-bener. searah kan, tapi kan termasuk strong oge. Maksudnya ketika KDRT-nya memang jadi dua arah,
rek dilaporkeun da salakina ge sarua dekat RT da orang nyaho masih bengep oke. Jadi suaminya bengep juga gitu. Nggak bengep sih. Ya orang badannya kan lumayan besar ya gitu. Jadi ya gue juga sekuat-kuatnya perempuan pada saat dia pakepuk sigak itu mah ya gue nggak tahu tenaga dari mana ya akan datang gitu kan. Karena wah jadi astaga wani gitu kan. KDRT itu kan ada gini, ada KDRT yang sakit. Emang psikisnya sakit itu biasanya laki-lakinya gitu kan. Jadi memang tanpa alasan gitu nyiksa istri. Ini bukan kan. nyiksa. Ini Jadi karena memang ada berantem, ada awal ada Iya. Terus mungkin karena jadi Berekskalasi emosi gitu ya, karena berantemnya. emosi apa segala macam tiba-tiba entah kenapa jadi ujuk-ujuk nonjok aja gitu kan. Nah itu sih sebenarnya awal pertama kali yang sampai gue udah nih parah banget nih gitu kan. Terus akhirnya kita jadi berantem gitu. Dan itu kebetulan yang gue sesalkan adalah kita berantem itu di depan anak. Oh Itu yang sempat. paling- Gitu kan. Jadi dia ngeliat lah gitu ya. Itu beberapa kali memang keributan yang kita lakukan itu Anak yang mana? di depan anak. Ada anak yang paling besar pernah lihat, anak kedua pernah lihat, anak ketiga Ya, pun sih. pernah lihat kayaknya gitu ya. Jadi itu sih sebenarnya nggak baik dan akhirnya gue berpikir awalnya masih gue paksain gitu. Cuman lama-lama gue pikir ini dampaknya nggak baik karena komunikasi kita jadi nggak bagus. Gue udah kepalang ada ganjelan ya kan, ada emosi juga yang di dalam tuh. Terus sampai akhirnya yang memuncak terakhir 2016 tuh menyangkut ke orang tua gue lah gitu, maksudnya Melebar lah ya. Melebar, Karena dari gitu. Ya pasti kan kalau misalkan masalah dari yang kecil, efek-efeknya ya dua-duanya pasti panas-panas kemana-mana kan. Iya, Jadi, terus- hal itu perlu jadi dibahas. jadi akhirnya jadi melebar dan gue udah yang prinsip gue udah deh gitu kayaknya daripada kita paksain malah jadi akhirnya bahaya gitu, akhirnya udah deh gitu kita selesai aja gitu. Nah dari situ terus sempat gue jelasin ke anak-anak tuh karena gue pikir anak-anak harus gue libatkan kan, harus gue jelasin. Buat ngambil keputusan. yang Jadi paling kecil umur berapa waktu itu? yang paling kecil saat itu 11 tahun apa ya, 11 tahun apa 12 tahun SMP lah ya? belum masih SD. Oh iya SD bener. Masih SD. Terus umur 10 tahun ya? Oh 10. Oh dikoreksi 10 sama tahun, anaknya. oke. 10 tahun. Terus 10 tuh. jadi gue menganggap bahwa anak-anak gue tuh sudah cukup usia gitu untuk diajak komunikasi karena gue tipe orang tua yang nggak menutupi apapun ke anak. Maksudnya gini, Iya kan ada gini, sering banyak terbuka ungkapan kan. terbuka pada ada batasannya ya. Batasannya. Gitu. Nah, tapi apapun itu gue libatkan gitu. Maksudnya ini orang tua kamu nih kondisinya sekarang gini gitu lah. Terus dari jawaban si anak teh, jawaban si anak sendiri ada yang kan ada yang misalkan kalau yang paling gede berenang. Udahlah pisah mah. Udahlah. Nggak, saya Tahan, juga. ya kan maksudnya ada juga gitu jawaban dari anak-anak teh. Naon cik. Enggak, tadi dulu. Saya kan emang orang tua saya cerai juga gitu kan. Dan bagus sih kalau saya lihat dari cerita Telavi ini. Ya, melibatkan buat pas ngambil suasana keputusan udah lah. dingin, dilibatkan, diajak ngobrol. Itu suami juga ikut waktu itu atau Enggak. bisa aja lah Bisa, ya. jadi Nah. gue ngomong sama mantan, tolong jelasin ke anak-anak, diajak ngobrol juga anak-anak gitu kan. Iya gitu. Nah pada kesempatan yang lain, gue ngajak anak-anak ini untuk ngobrol gitu. Kita keluar, kita ngobrol di luar gitu ya. Jadi nggak yang kaku di rumah kayak gitu biar Itu juga kan nebo nya. nggak kayak kanebo kering. Dan geus dibasuhan soalnya. Jadi gue bawa ajak keluar, kita ngobrol di luar dengan suasana yang nggak bikin tegang lah gitu. Baru gue obrolin. Gitu. Nah, saya juga jadi punya pertanyaan nih, kan saya berarti nasib saya sama lah ya kayak Anak-anak. anaknya Telavi. Nah, misalnya saya waktu itu diajak komunikasi sama orang tua saya dan saya mengutarakan Keinginan lah, saya. pikiran lah. Apakah akan berpengaruh sama prahara orang tua saya? Nah, ini kemarin gimana nih? Misalnya anak-anak Telavi, mah gini, kita pengen gini, apakah ada pengaruh buat praharanya Mengambil itu? keputusan atau apapun gitu teh. Jadi sebenarnya kalau dari anak yang paling gede mungkin dia karena saat itu kuliah ya, dia juga kondisinya ada di Bandung, kita masih di Jakarta kan, Oh, beda kota ya? beda kota. Terus udah gitu gue ceritain kondisinya kayak gimana. Dia sih karena memang juga udah paling gede, dia udah sering melihat orang tuanya seperti apa, jadi akhirnya dia terserah bunda gitu. Oh, balik kan. lagi rata-rata gitu ya. Terserah bunda, yang terbaik lah buat bunda gitu. Karena kalau yang kedua dia sempat mengutarakan bahwa sebenarnya nggak pengen ada Pengen perpisahan tetep- itu tetap pengen- nyatu. Hmm. Terus gue jelasin bahwa kondisinya kita udah pernah nyoba loh kondisi
dipaksain tuh udah pernah nyoba gitu. Jadi tapi kan yang ada malah balik lagi, kalian enjoy nggak ngelihat orang tua kalian seperti ini gitu. Toh yang namanya orang tua tetap akan menjadi orang tua kalian. Nggak ada bekas ibu, nggak ada bekas bapak, nggak ada bekas anak. Tapi kalau bekas suami ada, bekas istri ada gitu kan. Jadi kita hanya terpisah karena beda ya, maksudnya bisa urus hubungan aja gitu. Kan, berhubungan aja. Itu dijelasin gitu kan. Terus udah gitu ya dibalikin lagi sama Lavi biar kalian ngelihat sendiri deh gitu gimana gitu kan. Terus udah sampai akhirnya sempet trial dulu lah ya gitu karena pisah rumah kan. Trial apa? Trial pisah? Belum resmi. Belum urusan hukum belum gitu kan. Kita baru pisah rumah aja gitu kan. Terus Masih di Jakarta atau di Bandung? Jakarta, sama-sama di Jakarta. Jadi anak-anak ngeliat lah gitu, toh hubungan juga mereka mau ketemu ayahnya gampang gitu kan, nggak dipersulit gitu. Ya buat apa dipersulit, orang itu bapaknya kan gitu, masa iya sih gitu gua jauhin gitu, gua tetap kok tengok bapak kamu apa-apa gitulah, maksudnya ya itu menjadi kewajiban gua sebagai ibu mereka gitu, mengingatkan bahwa nggak ada bekas bapak lah itu kan. Ya udah, sampai akhirnya mengambil keputusan untuk kita jalur hukum gitu. Tapi jalur hukum juga waktu itu udah final sebenarnya kan? Udah. Dan maksudnya damai-damai aja lah ya? Damai, alhamdulillah sampai sekarang juga anak-anak bisa ngelihat lah gitu gimana. Ya nanti aja tanya sama anaknya langsung. Tapi teh, aya kasihanan deh teh, maksudnya baheula kan bawang ya. Terus ningali budak. Nah, budak anak-anak Oh teh. banget. tapi teteh terbuka kan? Terbuka kan? Nah, dan ini pun udah kayaknya udah terbuka kayak gini. Terbuka. Maksudnya dulu Imama tuh waktu muda gini gitu. Jadi gini, kalau ketakutan mah banget. Banget kan. Ya, apalagi kita kan tahu kan. Nih ya, Karena kita kan memang beruntung aja bisa jadi balik lagi ke alam kita yang bener lah, kasar ngomong. Jadi sesetrong-setrongnya ibu nih, macan sekalipun gitu, yang namanya macan, kalau ke anak-anak kan pasti ngelindungin gitu. Ya gue juga kayak gitu. Mau gue bandel kayak apa juga sebisa mungkin anak gue jangan kayak gitu. Ya balik lagi dari awal selalu gue ingetin, selalu gue kasih tahu, selalu gue arahin. Kadang-kadang ada sih nyimpang-nyimpangnya juga gitu mereka ya. Gue marah juga tetap gitu sebagai seorang. Ya, anak muda zaman sekarang nyimpangnya mulai gimana? nyoba-nyoba lah Nyoba gitu apa? kan. Yang anak yang mana? Minum lah ya, ya gitu ya. Tapi memang awal dari gitu. tininya heula kan memang awal geus ngarokok, minum. Anu orang ngeri kalau nggak ngikutin perkembangan ini drugsnya apa sih? Telat kita nggak tahu, itu yang tambah nggak ngerti ya ketika bising. Cuman kayaknya generasi kita nggak bakal nggak update deh. Kayaknya kita bakal tahu kalau ada perkembangan drugs terbaru. Dan kalau saya perhatiin anak-anak sekarang tuh kurang minat juga ya sih sama mabuk-mabuk ya. Tergantung kalau tergantung sih sebenarnya mah ada aja. Kan kalau anak Kang Deli masih kecil-kecil, saya juga masih kecil. Nah, jadi sebenarnya kalau ini anak, sorry ini nyangkut. Jadi gini, kalau yang anak perempuan itu kan paling gede dia kuliah di Bandung, terus udah gitu. Sendiri ya, jauh dari orang tua ya? Sama kakak sih tinggal waktu itu, sama kakaknya. Sama tantenya berarti? Sama tantenya. Terus ya dia bergaul di dalam kuliah itu ya dia mulai tahu lah yang mungkin kayak gini itu tuh di zaman kuliah. Berarti tahun 2015-an. Yang minum lah gitu kan, yang terus ngerokok lah, apalah segala macam gitu kan. Terus biasa kan suka pada anak mahasiswa kumpul gitu kan ya, pada minum apa-apa gitu lagi sambil ngerokok. Udah mulai rame-ramenya beer house lah ya. Iya, betul itu. Terus kalau yang anak kedua juga karena mungkin cowok kan, dibawalah ke komunitas apalah nggak jelas gitu kan, tiba-tiba terus mungkin pasti ketemu lah, diajarin juga sama teman-teman yang harus minum. Cuman gua pantau gitu, jadi tetap gua kasih arahan, gua kasih tahu bahwa ya gua memang nggak baik reputasinya nih sebagai seorang ibu, tapi dimanapun juga kayaknya nggak ada ibu yang mau anaknya pun terjerumus hal yang sama. Gitu. Ya alhamdulillah sih gua kasih tahu ke anak-anak, mereka cukup mengerti gitu bahwa ya nggak baik gitu. Tapi masih trial lah ini ya. Ya mudah-mudahan sih nggak trial. Jangan, udah cukup sekali aja nyobanya. Soalnya kalau yang pernah saya alamin gitu kan teh, kayaknya kalau sebatas rokok, minum, bahkan hingga marijuana, kalau saya sih nggak terlalu khawatir. Ya nggak tahu ya, marijuana kan sekarang udah mulai digalakan mau
legal. Terus di banyak negara juga udah Udah banyak legal. legal gitu kan dengan dosis tertentu. Dan mana pernah kita dulu kecanduan marijuana. Memang nggak ada Paling sih. badan kita aja kayak gentong ya, karena kita makan. Kita makan dan tidur, dan makan ketawa hahaha, ketawa tidur. Cuman sayangnya dari segi hukum itu masih Paling parah. Paling iya, aneh ya. Dibandingin sabu tuh kayaknya hukuman ganja cuman selinting sama sabu sekilo. Nah, ini juga kan bagus. Maksudnya kita nih udah ngalamin gitu kan marijuana Padahal kayak gitu herbal kan, padahal herbalnya lain. Di Aceh aja dijadiin masakan. Masakan. Gak ada efek. Ada efek. Coba lu nyabu, kan kena ke Ya. paru-paru, kena ke otak, jadi apa gitu kan. nyuri-nyuri segala macem. Iya kan, kalau sabu kayaknya Ya, efek. kalau cimeng ya udah Ya sih udah. ya, rastaman aja gitu. beres sudah. Wah, nguduh deh lah pas saya. Mana cik? Balik gitu ya. Nah, zaman sekarang ada yang baru tuh, Gorilas. ya sintetis kan. Nah, Itu kalau kan sintetis Gue kimia. nggak ngerti itu. Saya pernah dengar, cuman nggak ngerti itu barangnya apa, gimana, apakah bener herbal, seherbal. Itu bako yang di apain Berarti sih? tembakau. Tembakau kayaknya Tembakau, sih ya. tembakau, tapi betul tembakau tapi pakai Kimia dong. saripati. kimia. Ya pokoknya Apa? Pak kimia nama Nah, senyawanya marijuana lah. Tapi kimia, Tapi kimia. bukan marijuana. Sausnya itu, sausnya pakai itu. Terus kemudian Cerna. dijemur, kemudian kan, terus dikemas, dijual. Dan rokoknya, baunya pun juga katanya bau-bau rokok biasa. Nah itu yang Bahaya Mbak ya. lebih bahaya kan Lebih kalau bahaya. zaman nyimeng itu. Nah, tapi kan udah lama cium. zaman nyimeng gitu. Udah ada yang sini. Cium. Mana? Kan kenyawannya. Kita jadi kayak jaing gitu loh, nyiumnya. Gitu ya. Paling lagi nyimeng. lamun ngajailan, zaman bala ngajailan, mobil tutupan. Oh ya, melebak tuh ya. Lembak jero terus ya. Nah pasti tukangnya ngelumah apa? Ikutan ketawa aja di belakang. Oh sekarang lebih bahaya loh sebenarnya. Belum lagi yang dimasukin ke dalam vaping. Oh iya, vaping Apa jangan. HC? Apa? Tahu nggak ngikutin juga. Bukan apa THC. Nah, kalau THC itu kan senyawanya dari marijuana. THC tapi lebih parah. Enggak, iya. Jadi ini buat informasi nih, kalau marijuana itu terdiri dari THC dan CBD. Ah. Nah, THC itu memang untuk yang faktor high-nya. CBD itu untuk Ngerasa seriana ya berarti ya. menetralisir. Nah, itu diambil THC-nya aja. Cuman tetap kalau THC sih separah-parahnya nggak bakal ada ketagihan atau Enggak Ya sih pasti ya. tetap. Mbak. Cuman kan memang kalau yang namanya Cuma kita nggak bisa memantau, itu yang Di bahayanya. bala kan memang boga prinsip orang bet lamun kimia rada embung ah. ya. Tapi lamun herbal hayu. Gitu lah. Jadi ketika putau masuk, sabu masuk rada kecuali nyeberangan paling ku bawa tunggulnya. Inex? Nyoba doang. Saya belum pernah nyoba Inex. Nyoba doang. Cuman memang ya gitu ya. Berarti Raffi ini udah semuanya dicoba ya? Udah. Ya maksudnya biar tahu aja sih gitu ya. Bukan berarti menjadi faktor ketagihan atau apa. Tapi enggak bener sih. biar tahu. Saya dulu waktu lagi tinggi pakai cimeng di depan ibu saya nggak tahu. Oh ya? Kalau saya lagi mabuk cimeng gitu disangkanya sakit atau ngantuk gitu kan. Cuman mungkin generasi kita yang udah ngalamin ini kita bisa tahu anak kita ada yang aneh gitu dengan anak kita kan. Nah, itu mungkin pernah kalamin nggak sama Telavi? Kalau zamannya, tapi gue sih alhamdulillah banget nih ya, gue punya nyokap itu rock and roll juga Gaul sih ya. ya. Jadi dia gaul, walaupun dia benar-benar gue sih salut banget sebagai ibu rumah tangga gitu ya. Aduh, Mama ibu tuh, Telavi waktu muda tahun berapaan? mama tuh lahir tahun 43. Berarti sekarang usianya 77. Belum merdeka itu. Belum merdeka. Presidennya waktu itu masih zaman Nippon. Ya. Jadi mama tuh rock and roll Enggak, ya. tadi dulu nakalnya apa tahun Enggak, segitu? bukan mama bukan nakal. Jadi gini, mama itu seneng cari tahu. Mama itu dia seneng apa ya, cari informasi gitu. Eta mah keur lahirna be zaman baheula da. Ari geus beranjak dewasa geus kawin mah geus gede, eta geus merdeka, geus loba ieu katanya. Jadi mama itu orang yang pengen tahu ya. Jadi dia mencari Jadi waktu masa informasi. mudanya udah mulai lah ya. Zaman-zamannya mama itu mulai masuk yang namanya mungkin kalau zaman dulu Disco. tuh ada
marijuana dari zaman baheula geus aya Ya, orang ya kan. Cuman mama enggak, mama tuh benar-benar sebagai perempuan yang ibu. Tapi zaman dulu cuman dia cari informasi. zaman dulu mah kan memang diskotik rata-rata di kayak di rumah-rumah deh ya, maksudnya imah saha di Kalau zaman bokap gue sih ya kan kayak gitu kan ya. jadi Maksudnya? Ngumpul-ngumpul pesta-pesta di rumah orang di rumah gitu. orang, Jadi, misalnya Deli ulang tahun, party di rumah Deli gitu. jadi diskotik dansa, ada bukan diskon tuh bukan zaman ya, baru sekarang, dansa. Kayak film-film sekarang kan yang Dance floor, Amerika ya. gitu kan, ada Iya. party in my house gitu. Ya kayak gitu-gitu. Sekarang kita udah nggak ada, berarti Udah mundur nggak ya. ada. Oh iya, benar. Nah, karena mama itu banyak informasi yang didapat dan dia mama tuh tipe orang yang curiousnya tinggi. Jadi kayak untuk urusan drugs kayak gitu tuh mama tuh tahu gitu loh. Jadi pada saat anaknya mulai aneh nih, dia langsung nyecer. Mama tahu pasti kamu gini ya gitu ya. Ya itu buktinya gue ketahuan boat ya. gitu kan. Poin positifnya berarti ada Apa tuh? setel api baung. Apa? Jadi bisa nyahong kayak budak lainnya. Poin positifnya ada. Tuh, ada. Lain negatifnya berarti. Ya sekarang kan kayak misalnya sekarang anak gua nih gitu yang matanya agak-agak beler banget gitu kan, jadi ya, kamu gini ya, tapi kadang-kadang anak gua apa sih bunda nuduh-nuduh gitu kan, ya gua ngeliat nggak soalnya matanya ada beda gitu kan, oh ya gua cecer gitu teman ya itu sih tetap gua kasih tahu nggak baik gitu, udah intinya mah don't try that, udah lah. Iya, soalnya ada orang yang cocok sama narkoba, ada yang enggak. Takutnya gitu kan, kayak yang lanjut gitu Betul. kan. Nggak Kan- cocok, cocok-cocokan sama ada yang modelannya ketagihan. Nah, itu tuh yang bahaya. Jadi akhirnya Soalnya dulu Teteh parah berarti ya waktu muda kan? Nggak juga. Nggak, maksudnya semua dicoba. ya Teteh sabu pernah lah kan? PT enggak, Sabu pernah. Sabu pernah. Orang banyak kan terus-terusan sampai di penjara juga masih Ya nyedot itu sabu. thanks God-nya gua gitu. Gua tipe orang yang bukan tipe orang yang ketagihan, jadi ya nyobain. Memang udah. pengen Nah, itu. dan memang rata-rata ya kayak itu kalau untuk coba-coba kan rata-rata kalau PT mah 3 kali berarti 3 kali 4 kali lah Apanya? buat bikin ketagihan. Oh gitu? Maksudnya sekali tapi kontinunya nggak jauh lah. Dan orang mambung jadi sieun we ningali suntikan awe sieun. Sama sekali nggak pernah. Gua nggak pernah. Kalau saya Sekali. pernah sekali nyoba PT tapi dibakar. Oh di drag Di-drag. Drag. Jadi Di-drag. nggak tahu beda apa nggak pengaruhnya. sama. Sama kan? Nggak, Tapi maksudnya jeung yang mun ngadenge carita nu awal-awal dateng ngeunahnya maksudnya kan. Sebenarnya gini sih. enak lah. Enggak kalau gua gitu ya, kalau orang yang Enaknya mah enak stokun. Ah, ini takun. Zaman mana kira takun ada aja. kolot pisan, kolot pisan. orang lain nggak kolot, stokun. Jadi gue tuh gini ya, gue pernah lah nyobain PT di drag juga gitu. Cuman efeknya tuh terus yang kayak muntah-muntah, terus Oh jadinya nggak cocok berarti. gue nggak sukanya terus yang diem, bengong, bego gitu kan. Jadi gue nggak menemukan funnya gitu, apa belah mananya gitu loh. Kalau yang kayak Sims gitu kan kita masih bisa ngumpul seserian. Sisirian ya. masih kene. Lucu gitu loh itu tuh. Lobat teuing paling mun lobat teuing lehe gitu kan. Lehe teh ngisirikeun anu Punung. punung Baperan ya kan. Baperan. Nah, itu aja sih. mun ku mushroomnya kumaha kata hati banyak kumaha suasana hati mushroom Iya. aja. Kalau Oh mushroom pernah juga Teteh. mushroom gua nyobain cuma sedikit. Teman Saya belum gua pernah ada. mushroom. Jadi kita ke Pangandaran nih teman-teman SMA. Sudah ada Pangandaran wae. Dijendol dadar. Martabak Telur apa? Omelet. omelet. Jadi itu bikin mushroom terus gue nyobain cuma sedikit karena niat kita mau jahilin orang dong gitu. Jadi jangan kita yang kena jahilan gitu. Akhirnya kita ngerjain orang-orang nih teman-teman nih. Jadi itu makan sedikit ngaruh apa enggak gimana? Kalau ke kita mah enggak lah. Maksudnya kalau sedikit mah enggak. Nah kan kalau orang yang blow on gitu dia nggak tahu dia nyomot Nyomotnya lagi. kan masalah kan lagi. jika omeletnya enak lah enak lah. gitu. Oh tiba-tiba bisa dia langsung yang lari-lari tengah laut lah apalah gitu terus dia gitu jadi ngobrol sama apa udah tiba-tiba naik ke atas pohon apalah gitu itu kocak sih gitu jadi Ya memang disediakan begitu nah. Jadi memang kalau mushroom rata-rata dibikin jahil ya. Bikin jahil. Bikin jahil dia nunggu nyaho pesan mun ka Pangandaran teh. Mushroom banteng tapi Iya, kalau mushroom sekarang banteng. kalau sekarang mah mushroom sapi teh banyaknya teh. Oh Karena maksudnya dari banteng kotoran udah nggak ada. banteng. Dari kotoran banteng. Saya kira semuanya sapi gitu. Enggak, kalau zaman dulu banteng, masih banteng. Jadi nyamperin di Pangandaran kadek-kadekeun jadi nu sapi dibawaan oge da baru nanyakeun meureun. Da zaman teh lawi zaman urang mah mushroom banteng. ada teman gue cewek gara-gara makan mushroom tuh dia jadi nggak tahu baper apa gimana mood hatinya lagi nggak beres bawa golok lari-lari Di Pangandaran. kan serem ya kalau ada yang kesawit gimana Urang mah nu hiji jigana keratoh, batur adanya. Anu hiji keur sedih. Jadi nya lucu we ningalina urang menu sehat.
anu nyeri nyerikeun aing nyerikeun ku si eta seri terus aing liu eta teh lila dan sapoe dua poe sama kalau itu Masuk nggak? tapi jeung serikeun ngana jadi si yang satu ketemu teh seri nih kita teh Padahal cerik. aduh ini anjing yang serikeun urang cerik baper Tapi belum ada yang ngeliat orang makan mushroom di TikTokin ya sekarang ya. Ya lo gila sih. aibna sama masalahna gitu kajaga Ya siapa tahu ada yang main ke Pangandaran kan. Ngerjain temennya gitu. Kan udah ada TikTok sekarang. Terus di videoin ya, di posting gitu. Abis itu lo di ban lo karena memberikan arahan yang tidak baik. yang terbaik ya. Cuman balik lagi tadi ke BPI kan, itu berarti bukan BPI ya yang ngebikin saya bandel ya. Bukan lah. Karena saat itu memang Bandung khususnya Kalau auranya lagi kayak gitu ya. Kalau enggak sebenarnya gini, kalau BPI sebenarnya trendsetter itu dalam arti orang-orang pengen deket loh, maksudnya ke anak-anak BPI zaman dulu lah teh. Lah kan orang tua saya yang sekolah paling bagus mana? BPI semua jawabnya. Tiap yang lain-lain lah pasti pun really BPI kita tuh paling awal yang pakai batik tiap hari Jumat tuh kita ya. Siapa bilang? Emang muslimin kagak? Pakai lo. Muslimin can BPI teh heula. Pakai. Orang teh nyawa sih muslimin dah. Tapi kebanggaan ya, kebanggaan kalau misalkan kita. Tapi zamannya diserang SMA 7, gue males tuh pakai batik BPI. Gue pakai sweater, gue takut kan. Kejadian teteh lain anu aya di talanjangan. Bukan di talanjangan sih jadi disoekeun ya. Pokoknya mah SMA 7 teh sama BPI teh ribut Wah, dari musuh tahun banget. 89 aja katanya mah ya. Sampai angkatan saya masih musuh. 87. Mulainya. Oh, mulainya. Mulai 87. Saya nggak tahu. Cuman bedanya kalau BPI yang zaman angkatan saya sih BPI kita anak-anak SMA nih. Lawannya SMA 7 plus alumni. Alumninya. Jadi alumni kalau SMA 7 alumni kuat ya, kuat. Jadi alumninya ikut turun. Sementara BPI udah jadi alumni mah baik. Ya, BPI jadi alumni mah saha. Saya sendiri urusan lo, emang gue ribet banget ngurusin gitu kan. Jadi emang dulu auranya ya, suasana Bandung saat Ya itu. itu mah tuh. Bukan BPI itu sekolah yang Bukan. Gue Ya, sih, itulah. pas lagi kita nggak dengar gitu kan ada rumors gitu kan BPI jelek apa segala macam gitu kan karena mungkin gini karena pada saat itu nih anak-anak BPI teh meren baroga duit meren jadi gampang itu, melina iya, gitu. Bener kadinya sih. Jadi bahaya makanya sekarang kan ya gue ngelihat perubahan itu ya. Ya alhamdulillah sih gitu. Jadi kita juga sebagai alma mater juga kan ya boleh bangga gitu BPI udah bersih lah sekarang kan diiniin akhlaknya katanya ya BPI itu. Iya, sekarang berubah. Berubah jadi akhlaknya. Gue promosi. BPI sekarang nggak seperti BPI Dapat yang komisi dulu. BPI gue. Diskon lah. Diskon lah, Kan ya. anaknya kan ke BPI itu ya jadinya. Alhamdulillah ya. SD, SMP, SD, SMP, SMA gue BPI. Mulai universitas BPI asupnya. Kelas 1 SD gue di SD Merdeka 5. Oh, sempat Setahun. Kelas 2 gue masuk SD BPI. Kelas SMP BPI, SMA BPI. Gue nggak ngerti nyokap gue percaya banget sama BPI saat itu ya. Dan gue nggak dikasih kesempatan untuk masuk SMP negeri, SMA negeri gitu. Ya alhamdulillah seperti ini saya sekarang. Banyak inilah, banyak cerita emang di BPI itu. Belum lagi, kalau nggak tahu sih kalau di cewek mah, kalau di cowok mah kan guru BP-nya kan, wah. Gue pernah disiksa. Saya pernah salah sih. Iya, angkatan kita kan biasa disiksa guru ya. Iya. Iya. Malah kalau Tapi bokap gue juga datang ke sekolahan ditantangin tuh guru. oh, kayak gitu juga dulu Jadi berarti. gini, gue satu-satunya perempuan. Jadi gini, kita satu kelas itu kabur semua. Gue nggak janjian, gue bolos sendiri. Gue kabur kemana lah gitu ya. Nah, tiba-tiba kelas 37 sama 38 itu dia cowok-cowoknya mabal masal, Ya, cabut rada-rada masal, cabut ya masal. kan? Nggak tahu gue kemana. Ketahuan lah nih sama guru. Gue lupa kalau nggak salah guru akuntansi itu, Bu Susana tuh. Bu siapa namanya gue lupa tuh. Terus udah gitu besokannya dipanggil. Gue satu-satunya perempuan. Ya gue nggak ketemuan sama mereka juga, orang gue bisa. Disangkanya gue barengan sama si kelompok cowok-cowok itu. Disiksa lah gue di Bintalis. Asli gue fisik kok, jadi benar disuruh push up, disuruh squat jam lah kan gue pakai rok Oh, ya. siksa tuh maksudnya gitu. Enggak, kalau saya memang saya sempat siksa dihajar. dihajar. Kan? Iya, kalau kita Ini pakai batang bambu tipis
Siapa Ya. dulu teh? Aduh tuh guru siapa gue lupa namanya. Pokoknya dia guru olahraga tapi nggak ngajar kita. Tapi kok dia yang nyiksa gue gitu ya. Gue ngerti. Biru-biru be. Gue balik karena gue nggak terima. Maksud gue Ya, ya lu pasti ada, bedain ya. dong. Gue kan perempuan. Masa disiksanya sama yang lain-lain gitu kan. Disuruh ini lah, disuruh itu. Gue dicepet lah. Apa diceples gitu pakai bambu kecil gitu kan. Terus Nah itu teman-teman cowoknya gak ada yang ngebelain. takut juga semuanya. Pusat. Tapi memang gue ikutan. memang zaman dulu mah ketika apa nyekagur teh manutnya, maksudnya manutnya Pak, Ya, ketika diam gitu, diam berani di keluar tenang-tenangin. tenang-tenangin ticing we ge. Iya. Gue ngomong sama bokap nyokap gue pas balik. Bokap gue ke sekolahan. Maksud gue bedain dong. Ya kan sestrong-strongnya gue kan gue tetap pakai rok. Tapi emang dulu tomboy. Enggak. Cewek yang tomboy. Enggak sama deh, tadi omongannya sestrong-strongnya gua gitu. Itu maksudnya tomboy atau gimana? Itu Lamun tanara lama tukang gecat oge da. enggak. Enggak ada gecat menggecat tapi foto lebih teteh berantem. pendek kan rambutnya. Sekarang Waktu enggak waktu SMA? enggak, rambut gue SMA tuh panjang. Oh, Gue kayak panjang. perempuan rambutnya panjang Oh, gitu kayak kan. perempuan. Maksudnya- Kayak perempuan. Maksudnya gini. Jadi gini. Aduh. Jadi gak laki lagi sih. Enggak jadi gini, kan ya kalau dibilang tomboy mungkin tomboy. Tomboy. Tapi rambut gue tuh yang panjang, terurai, kadang dikepang gitu kan, kadang diikat. Kalau dulu waktu SD sampai SMP tuh gue masih terkenalnya dengan si pipi si rambut kepang. Pipi si rambut. Kok julukan zaman dulu panjang banget ya? Pipi si rambut kepang. Karena gue rambutnya dikepang gitu. Nyokap gue tuh seneng kalau gue mau sekolah tuh rambutnya dikepang gitu kan, cewek-cewek lucu lah gue teh ya. Jadi kalau misalnya Nggak, tapi diikat, serius sepanjang itu ya julukannya? enggak, lu tahu gitu sebenarnya si rambut kepang itu ada di Kopingho. kartun Oh, apa kirain. gitu. Ada modelannya model logo Wendy's berarti nya. Nah, ada pipi si stocking panjang Stocking sebenarnya. Kalau Kirain kopingho. enggak, pipi si stocking panjang itu ada kartunnya. Hmm. Kalau gue jadi si pipi si rambut Oh, kepang. plesetan gitu, lah ya plesetan kasarnya. gitu. Kalau zaman saya mah dipanggil nama bapaknya gitu kan. Zaman sarua, Zaman sekarang juga nih zaman pada gue kadang-kadang Tidak asa-asa pada kurang sini. ajar sih gue panggil nama bapak gitu, nama masa bercandanya misalnya Bambang gitu kan ya, kan nama bapaknya gitu kok dipanggil Cuman ke saya nggak ada yang berani soalnya nama bapak saya Musa. Oh ya, jadi nabi Nabi ya, bahaya lalat ya kan, Moses gitu. Jadi gue rambutnya panjang, pokoknya lucu lah gue teh. Tapi lebih jangan baheula. lebih tomboy lah ya saat itu ya. Tomboy sih, mainnya temen cewek banyak, sahabat cewek juga ada, tapi gue tuh punya sahabat cowok. Pacaran tetap kan ada dulu pacaran. Pacar ada lah, pacar ada. Pacaran berapa kali di SMP SMA? Panjang banget. Orang nyaho pacaran mun bohong aja. Skip lah ya gitu mah. Nggak pengen tahu aja selaku apa dalam itu. Wah. Ini selaku apa? Udah dia pulang dari Jakarta aja. Para mantan udah. Oh iya reuni Nggak, akbar ya. Apa Kita lihat di reuni akbar lah. Barisan para mantan. Lebih ke orang gele aja nanya. Bapak-bapak. Seseorang. Aduh, gue sampai ketawa. Enggak, dulu SMP deket ada. Terus SMA juga pernah deket juga beberapa kali lah gitu. Tapi nggak pernah sama anak BPI. SMA sih nggak pernah sama anak BPI 1 gitu, nggak pernah. Jadi luar lingkungan BPI 1 selalu. SMA lain lah pokoknya. Sama lain lah gitu. Terus maksudnya kemarin reuni akbar ada yang baperan lagi Itu gitu. SMP. Ya itu mah itulah. Aduh itu mah lucu-lucuan. Atau SMP pernah jadi ngeceng-ngeceng gitu kan. Terus tiba-tiba ketemu gitu kan. Ayeuna geus siga kitu, orang geus siga kieu gitu kan. Terus ya. Ya pokoknya intinya gitulah ya. Ya zaman SMA mah lucu dah. Cuman ya sekarang jujur aja kalau sekarang itu generasi sekarang apalagi ya. Anak-anak zaman sekarang tuh beda sama zaman kita dulu gitu loh.
Kita tuh nggak bisa loh memantau kayak zaman dulu kan, kayak stensilan kita bisa ngelihat wujudnya. Betul. Ketemu sama orang tua kita paling dimarahin. Nah kalau kayak kita sekarang kan anak-anak sekarang Nggak nyarinya bisa. mereka dari handphone yang kayak gitu-gitu. Handphonenya dikasih pin lagi. Handphone dikasih pin, kita gimana mau ngetres gitu kan, agak sulit. Kita mau buka handphonenya aja harus minta izin dulu. Zaman dulu boro-boro. Yang ada tas kita dobrak-abrik sama kamar Dobrak-abrik, kita iya. diem aja. Tapi dari kondisi tadi pernikahan Teteh itu mempengaruhi nggak sih kesulitan dalam ngasuh anak ini? Malah umurnya masih pada umur ini ya. Umur yang hormon sangat tinggi ya. banget ya. Jadi ada sih ya, maksudnya bukan kesulitan kayak gimana, cuma kadang gini, mereka kan butuh figur ayah gitu ya. Kalau ngobrol something kayak misalnya masalah soal laki lah gitu, seharusnya kan ngobrolnya sama ayah. Gitu. Cuman ya gue belajar memberanikan diri untuk ngobrol sama mereka langsung. Jadi kayak misalnya nih, gitu, sorry nih, kayak laki kan ada akil balik, ada mimpi basah, ya. Yang gue nggak pernah ngalamin gitu. Ada yang misalnya namanya itu masturbasi atau apa gitu kan. Untuk laki-laki kan usia dini itu pasti ada gitu kan. Dan gue mencoba untuk belajar memberanikan diri. Gue cari informasi dari teman-teman gue yang cowok gitu kan. Gue cari informasi ini kayak gimana sih gini-gini. Jadi gue akhirnya bisa ngobrol sama mereka, ngejelasin hal seperti itu. Jadi sembari ngeganti juga atau gimana sih? Iya, mengganti Jadi figur mencoba yang mengganti tidak ada. figur tapi dengan cara bertanya juga tadinya menurut Teteh Ngarti mah. Jadi gue cari informasi buat pengetahuan gue sama gue buat ngarahin anak-anak gue juga gitu. Kan banyak kan orang yang senasib atau lebih parah nasibnya dari Teteh gitu kan. Udah belum dari rumah tangganya pecah segala macem. Jadi berdampak ngurus anak-anak kayak gimana. Nggak sih, alhamdulillah gue sih berjiwa besar aja gitu. Karena perempuan itu bisa jadi figur ayah dan figur ibu. Perempuan ya. Kalau bapak yang namanya ayah belum tentu bisa menjadi figur ibu. Iya, Itu saya kalau kelebihannya. istri lagi keluar jaga anak cuman gini doang, pakai telinga saya. Ada suara. Ya kan? Cuma gitu doang. Agar lebih ke kesibukan pribadinya. Kalau ibu kan bisa sambil masak, sambil ngajarin, sambil ngasih tahu, sambil ini bisa gitu ya. Maksudnya multitasking. Bapak kan jarang yang bisa kayak begitu, seorang ayah ya. Jarang lah. Oke. Gitu. Jadi ya thanks God, gue bersyukur banget alhamdulillah ya. Anak-anak gue juga ya mudah-mudahan mereka juga bisa ngedengerin gue nih ngobrol kayak gini, bukan berarti gue menjadi bad influencer buat mereka gitu, tapi mereka bisa menilai Lihat bahwa pengalaman ya dan pengalaman ya. segi sisi positifnya